warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7A akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fitra Purnamasari, NIM 856713422. Saya Uswatun Hasanah, NIM 856718532. Saya Risa Febrianti, NIM 856717967. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 856715347. Saya Satria Pangestu dengan NIM 856718106. Saya Alam Alifaidi dengan NIM 856711389. Tujuan dari kegiatan praktikum struktur sistem pencernaan adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Sistem pencernaan makanan itu sendiri terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian. Dengan tujuan mempermudah proses pencernaan, lidah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan, sehingga kamu tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membentuk makanan masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga bagian perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl. Nah, fungsi dari enzim pepsin yaitu untuk memecah protein menjadi pepton. Fungsi dari enzim renin yaitu berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, serta fungsi dari asam klorida atau HCl yaitu berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu menyempurnakan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim amilase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan ke dalam kantong.
Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong atau jejunum. Terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan usus kosong. Memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di seluruh permukaan dindingnya. Terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.